Halo, bertemu lagi bersama saya Dedi Rianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode penilaian kinerja perusahaan, di mana saya akan membandingkan antara metode Balance Scorecard dengan metode Performance Prisma. Metode Balance Scorecard dikembangkan di Harvard Business School oleh Kaplan dan Nolan pada tahun 1992. Sampai saat ini, metode Balance Scorecard adalah metode terpopuler untuk sistem pengukuran kinerja baru yang telah dikembangkan. Kerangka kerja Balance Scorecard menggunakan 4 perspektif dengan titik awal strategi sebagai dasar perencanaannya. Sedangkan Performance Prisma dikembangkan oleh Universitas Cranfield. Kemudian pada tahun 2000, para ahli yaitu Nelly, Adams, dan Kennerly mencoba memperkenalkannya sebagai sebuah metode pengukuran kinerja perusahaan. Metode Performance Prisma merupakan penyempurnaan model-model sebelumnya, diantaranya yaitu Balance Scorecard. Model ini tidak hanya didasari oleh strategi, tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kontribusi stakeholder, proses, dan kapabilitas perusahaan. Balance Scorecard mempunyai 4 substansi yang utama, yaitu visi, misi, strategi, dan tujuan atau measure. Sedangkan Performance Prisma terdiri dari 4 juga, yaitu kepuasan, kontribusi, proses, dan kapabilitas. Balance Scorecard dan Performance Prisma mempunyai perspektif yang berbeda. Balance Scorecard mempunyai 4 perspektif, sedangkan Performance Prisma mempunyai 5 perspektif yang disebut sisi, karena ini terinspirasi dari bangunan sisi prisma yang terbagi menjadi 5. Perspektif Balance Scorecard yang pertama adalah finansial. Finansial diperlukan untuk memberikan ringkasan dari konsekuensi ekonomi akibat dari kebijaksanaan yang telah diambil. Aspek finansial ini erat hubungannya dengan profitabilitas atau mengenai dengan keuntungan perusahaan. Contohnya adalah pemasukan operasional, return on capital, dan economic added value. Nah, finansial ini menjadi unsur penting karena akan menopang keberlangsungan hidup perusahaan. Kedua adalah perspektif pelanggan. Pelanggan diperlukan untuk mengidentifikasi segmen pasar dan konsumen di mana unit kerjakan saling bersaing dan tolak ukur yang akan dipakai untuk mengukur segmen yang diinginkan. Pelanggan merupakan faktor penting dan menjadi fokus dalam Balance Scorecard karena terkait kepuasan pelanggan akan berefek baik kepada perusahaan, karena semakin banyak pelanggan yang loyal, perusahaan juga akan semakin diuntungkan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Bisnis internal diperlukan untuk mengidentifikasi internal bisnis proses yang kritis dan harus ditingkatkan. Proses bisnis internal ini merupakan fokus ke dalam internal perusahaan, di mana dengan bisnis internal ini bisa mengevaluasi terkait performa perusahaan dan di mana yang kurangnya dan kelebihannya. Ketiga, perspektif proses belajar dan pertumbuhan. Belajar dan pertumbuhan diperlukan untuk mengidentifikasi infrastruktur dari organisasi yang harus dibangun untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Dengan proses belajar, maka perusahaan akan bisa mengetahui kekurangannya di masa lampau sehingga akan memperbaikinya untuk bertumbuh di masa depan. Pertumbuhan sendiri akan membantu perusahaan untuk semakin maju dan sukses dalam melakukan ekspansi di kemudian hari atau di masa depan. Karena setiap perusahaan harus menargetkan pertumbuhan dari tahun ke tahun agar mendapatkan profit yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perspektif Performance Prisma. Perspektif Performance Prisma terdiri dari 5 yang disebut 5 sisi,
yaitu sisi kepuasan stakeholder, sisi strategi, sisi proses, sisi kapabilitas, dan sisi kontribusi stakeholder. Pertama, sisi kepuasan stakeholder. Sisi kepuasan stakeholder, siapa saja stakeholder organisasi dan apa saja keinginan dan kebutuhan mereka. Stakeholder yang dimaksud adalah meliputi para konsumen, tenaga kerja, supplier, pemilik saham atau investor, pemilik perusahaan, serta pemerintah dan masyarakat sekitar. Penting bagi perusahaan berupaya untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan oleh para stakeholder tersebut dengan melakukan komunikasi yang baik dengan mereka. Ketika kepuasan stakeholder sudah dicapai, maka perusahaan akan semakin maju dan bisa berkembang karena faktor pendukungnya sudah memadai untuk menjalankan perusahaan. Kedua, dari sisi strategi. Strategi apa yang dibutuhkan untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan para stakeholder? Maka strategi ini harus dipikirkan. Strategi dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengukur kinerja organisasi sebab dapat dijadikan sebagai monitor atau acuan dan evaluasi sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai dan sejauh mana kepuasan stakeholder telah dipenuhi, sehingga pihak manajemen bisa mengambil langkah cepat dan tepat mau jangka pendek maupun jangka panjang dalam membuat keputusan untuk menyempurnakan kinerja organisasi tersebut. Dari sisi proses apa saja yang dibutuhkan untuk meraih strategi yang sudah ditetapkan. Proses di sini diibaratkan sebagai mesin dalam meraih sukses, yaitu bagaimana caranya agar organisasi mampu memperoleh pendapatan yang tinggi dan pengeluaran serendah mungkin melalui fasilitas dan pengoptimalan saluran-saluran yang dimiliki oleh perusahaan. Proses di sini tentunya sangat rumit karena mencakup semua ruang lingkup perusahaan. Oleh karena itu, setiap proses harus diawasi dan dievaluasi agar sesuai prosedur yang telah dibuat atau disusun oleh manajemen. Dari sisi kapabilitas, kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses yang ada. Kapabilitas atau kemampuan di sini maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan, meliputi keahlian sumber dayanya, praktek kerjanya, bisnisnya, pemanfaatan teknologi, dan fasilitas pendukungnya. Kemampuan organisasi ini merupakan fondasi yang paling dasar yang harus dimiliki oleh organisasi untuk dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya. Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memanfaatkan segala kemajuan tersebut. Karena banyak teknologi yang bisa mempermudah untuk proses kerja organisasi atau perusahaan. Banyak efisiensi, efektivitas dalam penekanan biaya maupun penekanan anggaran, tenaga kerja, dan sebagainya. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perusahaan agar mendapatkan profit dan keuntungan yang sesuai atau yang telah diharapkan. Terakhir adalah dari sisi kontribusi stakeholder. Kontribusi apa yang dibutuhkan atau diinginkan dari para stakeholder? Untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, untuk menentukan apa saja yang harus diukur, yang merupakan tujuan akhir pengukuran kinerja dengan metode perpaduan prisma ini, maka organisasi harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dari para stakeholder terkait kontribusinya. Harus bisa memilih yang antara yang terpenting, yang sedang, dan yang paling urgent. Karena dengan prioritas atau mengklasifikasikan, maka kontribusi akan tercapai dengan efektif. Sebab organisasi dikatakan memiliki kinerja yang baik jika mampu menyampaikan apa yang diinginkannya dari para stakeholder yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi mereka. Oleh karena itu, kontribusi tersebut harus semaksimal mungkin sehingga bisa tersampaikan dengan para stakeholder.
Ketika semua tersampaikan dengan efektif tanpa kurang satu apapun, maka kepuasan akan tercapai dan para stakeholder akan semakin loyal terhadap perusahaan. Penilaian sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2014, terdapat penilaian mengenai hasil kinerja dalam 3 sistem, yaitu BSC, Prisma, dan IPMS. Di sini ada 2 indikator atau skor penilaian, yaitu berdasarkan komprehensif dan integratif. Dari sisi komprehensif, BSC mempunyai skor 3,6, Prisma 4,2, IPMS 4,4. Dari sisi integratif, BSC mendapatkan skor 4,6, Prisma 3,2, dan IPMS 3,4. Adapun yang dapat disimpulkan dari skor penilaian tersebut adalah BSC kurang komprehensif pada pengukuran kinerja lingkungan eksternal karena hanya mengukur aspek pelanggan, namun integratif pada keempat perspektif pengukurnya. Ya, karena hal ini BSC lebih fokus kepada pelanggan atau konsumen saja, sehingga fokus terhadap unsur-unsur yang lain kurang, terutama unsur eksternal. Kedua, Prisma lebih komprehensif dibandingkan BSC, namun pengukuran internal belum difokuskan pada aspek kinerja seperti pengukuran keuangan, padahal keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi aliran darah bagi perusahaan. Dalam Prisma sendiri lebih kepada pihak eksternal yang mereka fokuskan seperti pemerintah, investor, dan lain-lainnya, masyarakat misalkan seperti itu. Sehingga mereka kurang fokus terhadap sisi internal dalam menjalankan metode tersebut. IPMS lebih komprehensif dan sangat sesuai bagi perusahaan yang menerapkan jenjang bisnis, belum integratif pada pengukuran kinerja keuangan. Mereka lebih komprehensif dan sangat sesuai bagi perusahaan dalam lingkungan eksternal. Perbandingan sistem pengukuran kinerja. Perbandingan balance scorecard, Six Sigma, dan performan Prisma. Dalam perbandingan tersebut diukur melalui 2 indikator, yaitu indikator awal proses pengukuran dan indikator fokus stakeholder. Balance scorecard. Awal proses pengukuran ditentukan melalui strategi, di mana strategi ini merupakan pengembangan atau implementasi dari visi dan misi yang diterapkan oleh perusahaan atau ditentukan oleh perusahaan. Kedua, Six Sigma. Fokus awal proses pengukurannya adalah mengidentifikasi proses inti dan para pelanggan kunci. Jadi hanya sebagai poin-poin inti atau pelanggan kunci yang akan dijadikan barometer untuk mengidentifikasi dalam menjalankan metode ini. Terakhir, performa Prisma, awal proses pengukurannya berfokus pada identifikasi stakeholder, di mana lebih kepada eksternal atau fokus kepada stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan. Indikator kedua adalah fokus stakeholder. Balance scorecard, beberapa stakeholder saja seperti pelanggan, investor, manajemen, dan karyawan. Jadi fokusnya tidak kepada semua stakeholder secara general, tapi hanya beberapa saja yang dianggap penting, terutama di bagian pelanggan atau konsumen. Six Sigma, fokus stakeholdernya adalah pelanggan, beberapa stakeholder lain juga dipertimbangkan, namun fokusnya tetap kepada pelanggan, yaitu pelanggan kunci yang tadi merupakan identifikasi pengukuran di awal. Performa Prisma, fokus stakeholdernya adalah ke semua stakeholder secara general yang terlibat dalam perusahaan, sehingga cakupannya sangat luas dalam menentukan fokus stakeholder tersebut. Ini merupakan yang paling lengkap dan paling umum untuk semua stakeholder, karena semua mencakup menjadi fokus perusahaan dalam pengembangan perusahaannya.
Perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem pengukuran kinerja antara sistem balance scorecard dengan sistem Prisma. Kelebihan dan kelemahannya terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Untuk BSC, kelebihannya terkait komprehensif lingkungan eksternal internal. BSC memiliki 4 perspektif pengukuran kinerja perusahaan yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan eksternal diukur melalui perspektif pelanggan dengan indikator kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan retensi pelanggan. Sedangkan 3 perspektif lainnya mengukur kinerja internal, yaitu keuangan, internal business process, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Kelebihan sistem Prisma: komprehensif lingkungan eksternal internal. Sistem pengukuran kinerja Prisma lebih komprehensif dibandingkan BSC karena dibangun atas 3 dimensi yang memiliki 5 bidang sisi, yaitu dari sisi kepuasan stakeholder, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi stakeholder. Namun kelebihan utama yang dimiliki oleh sistem ini adalah penyusunan strategi diawali dengan mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan stakeholder. Jadi harus mau mendengarkan dan mengidentifikasi apa sih yang diinginkan stakeholder tersebut, apa sih yang dibutuhkan untuk perusahaan dan kepentingan stakeholdernya. Kelebihan kedua dari BSC adalah integratif lingkungan eksternal internal. Keempat perspektif BSC saling integratif atau berhubungan karena memiliki sifat kausalitas, diawali dari perspektif paling bawah yaitu pertumbuhan dan pembelajaran, memiliki kausalitas ke atas yaitu perspektif proses internal, bisnis internal, memiliki kausalitas ke atasnya yaitu perspektif pelanggan, dan terakhir adalah perspektif keuangan yang menjadi tujuan akhir dalam perusahaan. Ujung-ujungnya akan terhadap keuangan atau profitabilitas keuangan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Kelebihan kedua dari metode Prisma adalah integratif lingkungan eksternal internal. Integratif pada aspek lingkungan eksternal yang sangat luas karena mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan seluruh satuan stakeholder. Jadi secara luas mencakup semua stakeholder agar integratif atau berhubungan dengan mempertimbangkan semua kebutuhan mereka sehingga stakeholder akan dirangkul dan semakin berhubungan dengan perusahaan secara erat. Kelemahan dari sistem BSC dan Prisma. Kelemahan pertama dari sistem BSC yaitu dalam komprehensif lingkungan eksternal internal. Bila dibandingkan dengan IPMS dan Prisma, sistem pengukuran kinerja BSC kurang lengkap dan pengukuran kinerja lingkungan eksternal BSC hanya mengukur aspek pelanggan, sedangkan IPMS dan Prisma mengukur kinerja aspek stakeholder sehingga cakupan eksternalnya lebih luas. Kalau BSC cakupan eksternalnya lebih sempit karena hanya fokus pada pelanggan saja yang menjadi fokus utama, sedangkan fokus stakeholder yang lain dikesampingkan. Kelemahan kedua dari BSC adalah integratif. Dalam integratif lingkungan eksternal internal tidak ada kelemahan untuk aspek integratif karena keempat perspektif BSC telah disampaikan memiliki integrasi dan satu sama lainnya atau saling berhubungan antara keempat perspektif tersebut sehingga menjadi lebih kuat dan kompeten. Kelemahan sistem Prisma dari segi komprehensif lingkungan eksternal internal yaitu aspek pengukuran internal kurang difokuskan pada aspek kinerja keuangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keuangan merupakan darah bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, salahnya adalah di sini kurang memperhatikan aspek keuangan tersebut dan lebih memfokuskan kepada stakeholder eksternal. Kelemahan kedua adalah dalam integratif lingkungan eksternal internal yaitu keseluruhan aspek pengukuran kinerja Prisma belum terintegrasi dengan aspek keuangan karena aspek pengukuran kinerja keuangan belum menjadi fokus yang dipentingkan dalam metode Prisma. Mereka lebih fokus kepada eksternal perusahaan. Oleh karena itu, ini merupakan kelemahan dan harus ditutupi oleh manajemen dalam mengelola keuangan tersebut agar tidak
mendapatkan atau menimbulkan masalah bagi perusahaan. Kerangka kerja metode Prisma. Dalam kerangka kerja metode Prisma diawali dengan fokus mengidentifikasi stakeholder. Apa sih yang diinginkan oleh stakeholder? Apa kebutuhan mereka? Apa tujuan mereka? Dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan kepuasan para stakeholder tersebut. Kemudian disusunlah stakeholder stratification atau stratifikasinya untuk para stakeholder, di mana kemudian akan dibentuk strategi-strategi berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator, strategi mana yang dibutuhkan atau dalam memenuhi kebutuhan stakeholder. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu KPI strategi, KPI proses, dan KPI kapabilitas. Setelah semua distratifikasikan dan dibagi-bagi, maka akan dibentuklah pembobotan KPI, bobot penilaian Key Performance Indicator tersebut. Setelah pembobotan ditentukan standarnya seperti apa, maka akan disusun Performance Measurement Record Sheet. Itu sebagai lembar penilaian untuk performa tersebut. Apakah pengukurannya sudah sesuai atau belum? Kemudian setelah disusun pembobotan dan sheet-nya sudah ada, lembar penilaiannya, itu kemudian melakukan penilaian atau scoring dengan OMAX dan Traffic Light System. Nah, scoring tersebut kemudian akan dievaluasi hasilnya oleh perusahaan. Apabila hasilnya sudah bagus, maka perusahaan dapat melanjutkannya, atau jika hasilnya dirasa kurang bagus, maka akan dievaluasi oleh perusahaan dan akan membuat usulan-usulan perbaikan bagi perusahaan, mana saja yang dirasa kurang atau dampaknya sangat kecil bagi perusahaan. Usulan-usulan perbaikan tersebut kemudian digodok kembali atau dievaluasi melalui strategi-strategi proses kapabilitas yang kemudian akan dilakukan dengan alur yang sama sampai nanti ke tahap scoring dan evaluasi kembali. Kerangka kerja BSC berbeda dengan sistem Prisma. Fokus identifikasi awalnya untuk kerangka kerja BSC adalah melalui visi dan misi perusahaan. Jadi implementasi dari visi dan misi perusahaan yang dilalui melalui strategi-strategi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Strategi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Setelah strategi ditentukan, kemudian ditentukan sasaran-sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut diimplementasikan ke 4 perspektif BSC tersebut, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah pengimplementasian dan pembagian strategi ke dalam 4 perspektif tersebut, kemudian disusunlah Key Performance Indicator atau KPI sebagai penilaian dan tolak ukur untuk proses kerja perusahaan. Setelah KPI dibentuk, kemudian menjadi tolak ukur, maka akan dibuat pembobotan dan target. Pembobotan untuk mengenai skor dan target yang harus dicapai oleh perusahaan seperti apa. Kemudian dipetakan melalui peta strategi terkait penjabarannya. Setelah pembobotan dan target dipetakan dan diimplementasikan, maka akan dilakukan perhitungan mengenai performa perusahaan tersebut, apakah sudah bagus atau masih kurang. Kemudian penilaian tersebut akan dihasil perhitungannya dan dipisahkan mana perhitungan atau hasil yang baik atau hasil yang kurang baik. Bagi hasil yang baik akan dilanjutkan dengan strategi tersebut, dan bagi hasil yang kurang baik akan dievaluasi kekurangan-kekurangannya dan kendala-kendalanya agar dapat ditingkatkan kembali sehingga menjadi baik dan sesuai tujuan dan strategi perusahaan.
siklus evaluasinya akan sama dengan strategi awal, yaitu disusun strateginya, perspektifnya, pembobotannya. Hanya mungkin ada modifikasi agar lebih sempurna sehingga mendapatkan hasil yang optimal sesuai tujuan, visi dan misi perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait perbandingan pengukuran kinerja perusahaan melalui metode balance scorecard atau biasanya dengan metode performance prisma. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.